Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, berselawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas masalah isu lingkungan dan sampah. Oleh saya, Yasser, dengan nomor stambuk B401200027, kelas A Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Baik, kita masuk pada pembahasan isu lingkungan. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Baik, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dan dalam kata lain, lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitaran manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lanjut. Apa sih pengertian dari isu lingkungan? Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960 pada fokus pada penetapan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Ada beberapa permasalahan lingkungan. Yang pertama ada polusi. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Jenis-jenis polusi ada polusi udara. Pencemaran udara adalah peristiwa atau tercampurnya polutan unsur-unsur baik buatan manusia atau buatan alami. Kemudian ada polusi air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam air. Dan terakhir ada polusi tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan yang disebabkan oleh masuknya bahan kimia buatan manusia dan mengubah lingkungan tanah alami. Dan yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca ataupun perubahan persebaran kejadian cuaca, dan penyebab utama terjadinya perubahan iklim ini yaitu adalah pemanasan global. Dan ketiga, penipisan sumber daya alam. Penipisan sumber daya alam adalah konsumsi daya lebih cepat daripada yang dapat diisi ulang. Sumber daya alam biasanya dibagi antara sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Dan permasalahan lingkungan yang keempat itu ada pembuangan limbah. Nah, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi ataupun industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim dan di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Dan sampah ada air kakus, black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau grey water. Selanjutnya permasalahan lingkungan yang kelima yaitu kepunahan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati biodiversitas yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Dan yang terakhir, deforestasi atau pengundulan hutan. Pengundulan hutan, penghilangan hutan, pengundulan hutan atau deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon stand of trees sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nir hutan non-forest use, yakni pertanian, peternakan, ataupun kawasan perkotaan. Baik, kita masuk kepada isu sampah. Sebelum kita lanjut,
Apa sih pengertian dari sampah? Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Dalam pengertian lain, sesuatu sampah merupakan sesuatu yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan, bahkan manusia yang sudah tidak terpakai atau sudah meninggal. Itu berpotensi untuk menjadi sisa material buangan. Sisa material tersebut dapat berupa zat cair, padat maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam langsung. Bisa kita lihat contoh-contoh yang di bawah ini. Ini merupakan bentuk sampah. Jenis-jenis sampah. Limbah sampah yang dibuang ke alam dapat berupa benda padat, semi padat, cair, maupun gas yang berasal dari industri ataupun rumah tangga. Tidak hanya dari dua tempat itu, limbah sisa buangan juga berasal dari tempat-tempat seperti rumah sakit, pertanian, perkebunan, peternakan, perkantoran, pasar, dan berbagai tempat lainnya. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa di sebagian besar kegiatan manusia di berbagai tempat pasti akan menghasilkan sisa buangan. Dan sampah juga dibagi antara dua. Yang pertama ada sampah organik dan sampah anorganik. Baik, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan organik dan anorganik? Sampah organik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati yang dengan mudah akan terdegradasi oleh mikroorganisme dan mikroba. Contohnya sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Nah, kita bisa lihat di slide ini, itu ada contoh dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produksi berbahan dasar non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun pengelolaan bahan tambang. Seperti contohnya botol plastik, kaleng, karton, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Dampak yang ditimbulkan oleh sampah, yang pertama itu bisa berdampak pada kesehatan. Kesehatan yang paling terdampak nanti pada saat apabila timbunan sampah ini melebihi. Dan yang selanjutnya itu ada lingkungan. Kita bisa tahu bersama bahwa memang lingkungan yang akan tercemar apabila sampah ini kita tidak bisa tanggulangi. Selanjutnya, bagaimana cara penanganan sampah? Reduk atau kurangi penggunaan sampah dengan cara mengganti penggunaan botol sekali pakai dengan menggunakan misalnya tumbler dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada reuse atau penggunaan kembali. Salah satu contohnya apabila kita sudah melakukan pengurangan penggunaan sampah plastik, misalnya dari berbahan botol plastik itu, botol mineral itu bisa kita gunakan kembali sebagai botol penyimpanan air kembali, sehingga kita bisa menggunakan kembali dari sampah yang pernah kita pakai. Kemudian apabila semuanya sudah kita laksanakan dari keduanya, kita akan recycle atau daur ulang. Kita kurangi, kita gunakan kembali sampahnya yang sudah pernah kita pakai, dan solusi yang ketiga yaitu kita daur ulang sampahnya. Mungkin itu solusi yang tepat harus kita pilih untuk pengurangan sampah ini. Dan terima kasih. Demikian pemaparan dari saya tentang isu lingkungan dan sampah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.